Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Dengan kekuatannya tersebut, bagaimana mungkin tidak menjadi sebuah ancaman? Hal ini membuat Kyun terlihat sangat curiga. Mungkin hanya dia yang mengerti seberapa besar kesenjangan kekuatan di antara keduanya. Jika orang tingkat 5 benar-benar ingin membunuh seseorang, tidak mungkin Sioyan dan yang lainnya bisa melarikan diri. Semoga kamu beruntung, karena kekuatan mendiang Raja Taiksu ini tidak perlu diragukan lagi. Emang sangat kuat. Jika menilai dari kekuatannya, saya khawatir tidak ada yang bisa menjadi musuhnya. Sioyan pun tampak berpikir, jika kita bisa berkolusi dengan Chu Qiantai, selama dia tidak mengambil tindakan, maka Sioyan bisa melawannya. Tentu saja, Sioyan tidak bisa berkata banyak tentang masalah ini, karena bagaimanapun juga, monster tua seperti Chu Qiantai bukan berarti tidak mungkin jika ia akan mengingkari janjinya. Jika kita bisa menyingkirkan Chu Qiantai dan bisa menekannya untuk saat ini, maka kita harus segera bisa menyelamatkan Ratu. Sioyan pun lalu mencubit dagunya, karena dari informasi yang ia terima, level terkuat Taiksu hanyalah level ketiga. Kecuali Raja Taiksu setelahnya, mungkin tidak ada orang kuat lainnya yang muncul. Hanya saja bagaimana cara menekan mendiang Raja Taiksu ini, Kyun pun mengerutkan kening sambil berpikir. Kenapa dia tidak berpikir untuk menyelamatkan Ratu? Mungkinkah dia masih belum memiliki kekuatan untuk menekan keabadian dewa tingkat kelima? Sioyan pun berkata perlahan. Di antara para dewa, ada banyak makhluk kuat yang tersembunyi, jadi mungkin Sioyan tidak akan mengambil tindakan kecuali saya harus melakukannya. Bahkan yang lebih kuat darinya, mungkin dia pun tidak akan mau mengambil tindakan. Jika benar-benar tiba saatnya ketika Shenxi menghadapi invasi Taiksu dan dikalahkan, maka dengan kekuatan orang-orang kuat tersebut, hal terburuk yang bisa terjadi adalah akan bisa mengubah dunia. Namun jika bisa bertahan bahkan sampai akhir, maka siapapun yang menang akan berbalik melawannya. Mereka semua pasti akan berkelahi dan kehilangan nyawanya. Tetapi tentu saja Sioyan tidak sedang membicarakan orang-orang kuat yang bersembunyi di kegelapan. Di samping itu, satu-satunya hal yang bisa membuat Sioyan percaya diri adalah akan adanya kehadiran kuat yang memungkinkan dia siap membantunya kapan saja. Ini adalah termasuk seni bela diri sejati. Kemudian di antara para dewa, Jinwu adalah kartu truf terkuat Sioyan sejauh ini, namun jejaknya sulit diketahui. Tapi selama Sioyan dapat menghubungi, ia pun akan bisa memanggilnya. Mungkinkah kakak muda sedang membicarakan senior Jinwu? Kyun telah mengikuti Ratu, dan dia juga sangat pintar, karena perubahan pikirannya sudah bisa ditebak. Hanya seni bela diri sejati yang bisa menekannya, dan kali ini kita harus membawa kembali Ratu apapun yang terjadi. Sioyan pun terlihat berkata dengan sungguh-sungguh, Taiksu membawa Ratu pergi. Namun saya tidak tahu apa tujuannya. Karena itu pasti tidak sesederhana sekedar mau berol, lalu mereka mengetahui Shenxi saat ini, dan Ratu adalah ancaman terbesar baginya. Ini mendukung situasi secara keseluruhan. Jadi membawa Ratu pergi adalah pilihan terbaik. Maka tidak diragukan lagi tujuan mengambil pemimpinnya. Bahkan jika kamu tidak melakukan apapun pada Ratu, karena tidak ada lagi pemimpin, maka itu akan membuat suatu kehancuran. Ia dapat menghancurkan dirinya sendiri bahkan tanpa menyerang. Mungkin ini salah satunya. Dia tidak bisa memberitahu jika ada tujuan lain. Kyun dan yang lainnya mengangguk setelah mendengar ini. Dan semua orang setuju dengan apa yang dikatakan Sioyan. Tentu saja mereka juga bisa memikirkannya, hanya saja dia belum mengambil tindakan. Itu adalah kata-kata Ratu. Apapun yang terjadi, kita harus menunggu kakak muda kembali. Jadi saya tidak bisa meninggalkan alam dewa kuno sampai nanti. Jadi sebelum itu, lebih baik kita menggunakan seni penyembunyian untuk menutup dunia dewa kuno. Saya pikir jika saya seorang adik laki-laki, saya pasti akan kembali ke Shao Mansion untuk memeriksanya. Permainan catur di pavilion batu ini, disinilah letak formasi yang dapat memecahkan teknik penyembunyian. Jadi masuk akal kalau formasi ini hanya adik laki-laki yang bisa memecahkannya. Kyun pun tersenyum dan mengangguk.
dia memperlakukan Xiaoyan sebelumnya dengan beberapa perasaan cinta. Namun sekarang sepertinya sama sekali tidak ada, dan ia kini bahkan terlihat lebih hormat. Di samping itu, sisanya termasuk rancang. Di mata Xiaoyan, ia bisa melihat rasa hormatnya dengan jelas. Jadi apakah semua kakak laki-laki telah memulihkan ingatan mereka tentang kehidupan masa lalu mereka? Ada sesuatu yang membuatku penasaran. Kehidupan terakhir itu, apa hubungan Anda dengan Yang Mulia? Xiaoyan pun punya beberapa tebakan. Mungkinkah itu anak yang mulia? Beberapa dari kita, jangan ada yang menyembunyikan bahwa itu dari adik laki-lakiku juga. Mereka semua adalah murid yang mulia. Qiyun pun tersenyum canggung. Ia lantas menjawab, murid. Xiaoyan pun ragu-ragu sebelum berbicara, lalu dia tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Jadi kamu bukan dewa petarung sebelumnya. Tetapi apakah kamu menyembunyikan kekuatanmu? Semuanya diatur oleh ratu, kami tidak bisa menunjukkan terlalu banyak kekuatan, karena jika tidak, hal itu akan menimbulkan rasa jarak. Dan yang perlu Anda lakukan hanyalah melindungi adik junior Anda. Xiaoyan pun kini terdiam sesaat. Saya pikir semua orang mendapat peluang, atau haruskah aku menerobos setelah memulihkan ingatanku? Ternyata dia sangat kuat, dia hanya menyembunyikan kekuatannya sendiri. Lalu dalam banyak kasus, ia membiarkan Xiaoyan tampil sendiri daripada bergantung pada orang lain. Xiaoyan pun tersenyum pahit karena dia baru menyadari hal tersebut. Ia berkata kembali, kita akan membicarakan ini nanti, lebih baik cepat dan mari kita lihat cara menyelamatkan ratu. Semua orang pun mengangguk. Saya adalah seorang master di kehidupan saya sebelumnya, dan hidup ini hanya untuk senior. Xiaoyan pun akhirnya mengerti saat ini, mengapa kakak-kakak senior ini muncul tiba-tiba. Mereka pasti akan melindunginya dengan segala cara. Jadi aku membalas kebaikan ini pada Xiaoyan, dan tidak peduli bagaimana keadaan Xiaoyan sebelumnya, maka mereka semua akan setuju dan memberikan banyak hartanya. Xiaoyan pun masih ingat ketiga dewa yang pertama kali membantunya, dan kemudian alam dewa kuno yaitu Liwer, Renchang dan Yifeiyu, mereka semua banyak membantu Xiaoyan. Setidaknya saat Xiaoyan merasa lemah, maka mereka semua melindungi Xiaoyan. Selain puluhan ribu orang kuat abadi yang dibawa kembali oleh adik laki-lakiku, kekuatan tempur alam dewa kuno akan meningkat pesat. Pertanyaan terpenting sekarang adalah di mana inti dari Taiksu dan mereka. Hanya ratu yang memenuhi syarat untuk menggunakan pavilion Qianji. Dan oleh karena itu, lokasi spesifiknya perlu ditelaah lebih lanjut. Xiaoyan pun lalu mengangguk setelah mendengar ini. Kehampaan Dongyun luar biasa besarnya. Jika Anda melakukan pencarian tanpa target, maka ini akan menghabiskan banyak tenaga. Lalu pasti akan ada korban jiwa dan sulit mendapatkan informasi yang dapat dipercaya. Mendapatkan informasi yang akurat kini menjadi hal terpenting, karena akan mengetahui berapa besar kekuatan yang dimiliki Taiksu sekarang dan berapa banyak dewa yang abadi dan berkuasa. Tentu, mayat yang memakai armor yang tidak terhitung jumlahnya itu, jumlah orang yang memiliki jiwa belum ada angka pastinya. Pesan-pesan ini, saya harus bisa mencari tahu beberapa informasinya. Lalu Xiaoyan pun mencubit dagunya. Semua beristirahatlah, tunggu sampai saya memikirkan solusinya dan mencari tahu informasinya dengan jelas, maka belum terlambat bagi kita untuk bergerak. Qiyun dan yang lainnya mengangguk setelah mendengar ini. Meskipun semua orang sedang berkumpul sekarang, namun sang ratu hilang dari dunia para dewa kuno, jadi tidak ada yang merasa bahagia di dalamnya. Kalau begitu tunggu kabar dari adik junior, aku akan pergi dan menyusun pasukan dulu. Ini pasti akan menjadi pertarungan yang brutal, dan kita harus siap sepenuhnya. Qiyun, yang pernah mengalami perang yang sama. Ia memahami apa yang akan hadapi. Ini bukan pertemuan satu lawan satu yang sederhana, karena setelah pertempuran dimulai, itu adalah pertarungan jutaan orang. Yang paling penting ini adalah pertarungan antara pembangkit tenaga listrik tingkat atas seperti Dewa Abadi, dan ini adalah pertempuran yang bahkan tidak dapat didukung oleh lautan ketiadaan. Xiaoyan pun menyerahkan 50.000 orang berkuasa di dunia kuno abadi dan iblis kepada Qiyun untuk diatur. Mereka memiliki pengaturan khusus dan dibagi menjadi beberapa tim. Kemudian hanya dengan cara inilah kekuatan tempur bisa menjadi lebih spesifik dan kuat.